di hari Lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu, yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Every Purchase is Cheap atau Epic Sales 2025, beli di Indonesia saja, yaitu diskon. Di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan. Pagi ini kami melaksanakan high level meeting dari tim pengendalian inflasi pusat tahun 2025 dengan seluruh kementerian dan lembaga tim pengendali pusat inflasi. Saat ini dinamika global masih menjadi faktor yang akan turut mempengaruhi perkembangan ekonomi ke depan. Sejumlah risiko tentu masih akan kita hadapi seperti volatilitas harga komoditas, kemudian tingkat suku bunga yang relatif tinggi, dan tentunya kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika yang sering kita sebut sebagai Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, terutama ini proyeksi ekonomi global tahun 2025 itu diperkirakan sekitar 3,2% di bawah rata-rata historis. Namun ada juga yang cukup membanggakan kalau dari segi PPP, Purchasing Power Parity, ekonomi Indonesia sudah masuk di angka 8, nomor 8. Itu lebih tinggi dari Italia, Perancis. Dan ini suatu capaian yang baik. Nah, tentu Indonesia harus menjaga tetap pertumbuhan ekonomi, dan kita tahu di kemarin kita bisa menjaga inflasi di 1,57 di year on year, dan terhadap capaian di tahun 2024 kami berterima kasih kepada Gubernur BI, Pak Menteri Dalam Negeri, dan seluruh kementerian yang bekerja keras agar ini bisa dicapai. Dan khusus untuk tahun 2025, pertama adalah menjaga inflasi di kisaran 2,5 plus minus 1% untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian kita harus menjaga komponen inflasi khusus volatile food di kisaran 3-5%. Jadi angka volatile food itu yang dijaga secara mingguan oleh tim termasuk TPID di bawah Pak Menteri Dalam Negeri, sehingga ini adalah intervensi daripada pemerintah pusat maupun daerah agar volatile food bisa terus terjaga. Dan ketiga, memperkuat koordinasi pusat daerah dalam peta jalan pengendalian inflasi 2025 dan 2027 dengan upaya yang pertama memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional, juga termasuk di sini yang kita hadapi dalam waktu dekat adalah Idul Fitri. Yang kedua, peningkatan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah. Yang ketiga, menjaga kelancaran distribusi pangan antar wilayah, terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit. Yang keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, serta memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Dan rapat koordinasi pengendalian inflasi juga akan diadakan di tahun 2025 ini dengan tema produktivitas untuk ketahanan pangan dan stabilitas harga, dan waktunya direncanakan di akhir bulan Agustus dan akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Kemudian anggaran ketahanan pangan tahun 2025 untuk melindungi gejolak pangan dunia, pemerintah mengalokasikan 144,6 triliun yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas petani. Kemudian dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui TKD dana alokasi khusus seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian maupun non-fisik seperti pengarangan pangan lestari, kemudian pelayanan penyuluh pertanian dan Puskeswan. Di lain sisi, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan akan terus dilanjutkan di tahun 2025 untuk mendukung ketahanan pangan, dan selain itu agar momentum pertumbuhan terus dijaga, pemerintah mendorong stimulus di hari Lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu,
yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Every Purchase is Cheap atau Epic Sales 2025, beli di Indonesia saja, yaitu diskon. Di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan. Dan paket stimulus ekonomi yang sudah berjalan, ini bantuan pangan 16 juta KPM, 10 kilo per bulan untuk Januari-Februari, diskon tarif listrik yang selama 2 bulan Januari-Februari, kemudian juga terkait dengan PPNDTP untuk properti dan otomotif dan PPH sektor padat karya, dan juga akan didorong penyaluran KUR di Q1 dan panen padi diharapkan akan optimal lebih baik dari tahun yang lalu di Q1 ini. Kemudian tentunya beberapa program lain seperti kita akan dorong juga program skema kredit untuk padat karya, diharapkan ini akan terus didorong terutama untuk plafon 500 sampai 10 miliar dengan waktu yang fleksibel 5 sampai 8 tahun. Dan juga pemerintah akan memberikan subsidi bunga dan masing-masing untuk para debitur, dan anggaran yang dialokasikan untuk ini adalah 20 triliun, melengkapi dari KUR menjadi 300 triliun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Pagi ini kami melaksanakan high level meeting dari tim pengendalian inflasi pusat tahun 2025 dengan seluruh kementerian dan lembaga tim pengendali pusat inflasi. Saat ini dinamika global masih menjadi faktor yang akan turut mempengaruhi perkembangan ekonomi ke depan. Sejumlah resiko tentu masih akan kita hadapi seperti volatilitas harga komoditas, kemudian tingkat suku bunga yang relatif tinggi, dan tentunya kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika yang sering kita sebut sebagai Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, terutama ini proyeksi ekonomi global tahun 2025 itu diperkirakan sekitar 3,2%, di bawah rata-rata historis. Namun ada juga yang cukup membanggakan kalau dari segi PPP, Purchasing Power Parity, ekonomi Indonesia sudah masuk di angka 8, nomor 8. Itu lebih tinggi dari Italia, Perancis. Dan ini suatu capaian yang baik. Nah, tentu Indonesia harus menjaga tetap pertumbuhan ekonomi, dan kita tahu di kemarin kita bisa menjaga inflasi di 1,57 di year on year, dan terhadap capaian di tahun Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.